Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Kali ini temanya itu buat teman-temanku Aquarius yang hidupnya penuh dengan lika-liku ya. Nah, seperti apakah kehidupan yang kamu jalani sebelum dan sesudahnya? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat juga buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Buat Aquarius, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan sampel kartunya buat Aquarius. Buat teman-temanku ya, yang pernah terluka, kecewa, disakiti, kita akan coba lihat kehidupan kamu seperti apa selanjutnya yang akan kamu jalani. Ya, kita akan buat judul menyedihkan, perjalanan hidup kamu yang lika-liku, yang membuat batin kamu menangis. Wow, seperti apakah perjalanannya dan seperti apa ke depannya. Oke. Oke. Wow, kalau nggak salah tadi ini juga ya ketemu di Capricorn ya. Luar biasa. Memang judulnya ini seperti apa ya, kayak memberikan kode begitu ya. Kode bahwasanya hidup itu tidak seperti itu selamanya, guys, gitu ya. Pasti suatu ketika kita akan berubah. Roda akan berputar. Oke, Aquarius. Kita akan coba lihat. Wow, ada 4 ya. It's okay. Nah, mungkin ada ya berapa dari Aquarius di sini. Sangat betul, mungkin ada yang ingin berkata jujur juga ya. Nah, di sini aku juga mengartikan dari judul itu bahwasanya ada kesempatan, ada peluang ya, ada perubahan dalam hidup yang akan kamu jalani nantinya. Dari lika-liku kehidupan ya, sempat kamu juga merasa kayak punya keraguan dalam memilih jalan hidup. Pernah kamu juga salah memutuskan gitu ya, keputusan yang benar-benar kayak penting bagi kamu, ternyata yang membuat hidup kamu hancur. Nah, itu semua akan jadi pelajaran buat kamu. Jadi tidak selamanya hidup kamu akan seperti ini ya. Karena akan selalu ada kesempatan, akan selalu ada peluang ya. Tapi kalau di sini tentang seseorang di mana mungkin kamu pernah disakiti, di mana kamu pernah dikecewakan, kamu dibohongi, ada nantinya dia akan berkata jujur kepada kamu kalau dia salah, kalau dia menyesal. Begitu ya. Nah, ada juga ya beberapa dari kamu juga Aquarius yang mungkin ada seseorang yang mungkin mulai dekat dengan kamu, TTM-an, dia mungkin akan berkata jujur kepada kamu. Karena selama ini kamu udah sering ketemu dengan orang-orang yang salah, sampai kamu merasa kayak kenapa sih hidup aku ini ketemu dengan orang yang salah melulu gitu ya. Semua pada manfaatin aku, semua pada ngecewain aku, semua pada ghosting aku gitu loh. Nah, mungkin sementara kamu adalah seseorang yang mandiri banget. Kamu tidak pernah ketergantungan sama siapapun. Mungkin itu juga salah satu faktor. Mungkin mereka-mereka memanfaatkan kamu karena kamu memiliki semuanya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk Aquarius yang mungkin lagi punya masalah seperti ini gitu ya. Nah, kita akan coba lihat selanjutnya seperti apa. Not for you. Mungkin bukan belum saatnya gitu ya untuk kamu. Apa yang mungkin menjadi impian kamu atau harapan kamu ya, atau yang kamu inginkan, itu sebenarnya mungkin belum belum menjadi untuk kamu gitu loh. Arti kata, ada seseorang mungkin yang lebih baik nanti dari dia. Nah, ini mungkin tentang seseorang ya. Kalau dia itu cinta, ya, asmara kamu, ada seseorang mungkin sudah mengkhianati kamu. Dan itu membuat batin kamu menangis. Kenapa? Hidup aku itu penuh dengan lika-liku. Ya, awalnya sih cinta, awalnya sih sayang. Dia begitu sangat perhatian, dia begitu sangat care. Namun mungkin udah beberapa bulan, berapa tahun dia menunjukkan sifat aslinya dia. Nah, itu membuat aku merasa kayak kecewa banget. Batin aku menderita. Kenapa? Kok saat aku sayang-sayangnya, dia justru menunjukkan siapa dia sebenarnya. Nah, disitulah saat kamu merasa kalau kamu sudah dikhianati, dikecewakan, dibohongi gitu ya. Kamu tahu, dia bukan untuk aku, ya. Ternyata mungkin ada yang lebih baik lagi untuk aku. Itu yang kau pikirkan. Itulah pikiran positif yang mungkin kamu dapatkan. Bisa dikatakan kesempatan kamu, peluang kamu. Dan ternyata ada juga saat kamu meninggalkan seseorang, ada yang berkata jujur kepada kamu kalau dia menyukai kamu.
Dan arti kata, kamu tidak akan merasa sedih lagi dengan masalah yang kamu hadapi, oke? Nah, ini aku juga ada orphanage. Kamu merasa memang kesepian banget, kamu menderita banget gitu, kamu merasa sendiri, kamu tidak punya siapa-siapa, orang tua juga nggak punya ya. Ya mungkin kamu hidup sendiri. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak, kok hidup aku ini seperti ini ya? Apa sih yang salah pada aku? Apakah aku lagi menjalankan karma? Apakah aku lagi menjalankan proses gitu ya? Proses kebahagiaan aku. Nah, di situ kamu disarankan untuk selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi itu semua karena kehendak dari Tuhan semesta alam. Jadi kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Apalagi sampai menyalahkan keadaan. Ya, aku sendiri, aku gak ada yang temenin. Ya, memang ya, makanya aku menderita. Nah, itu kan sudah menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri. Sekarang coba kamu pikirkan, hidup kita punya Tuhan gitu loh. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang memiliki semuanya gitu ya. Nah, coba kamu bersandar kepada Dia, maka kamu tidak akan kesepian lagi. Dan aku juga melihat Tuhan akan mengirimkan seseorang kepada kamu nantinya ya. Inilah hasil dari kehidupan kamu di masa lalu yang penuh dengan lika-liku. Dan kamu tidak akan, intinya seseorang itu akan hadir ke dalam hidup kamu, akan membuat hidup batin kamu tidak menderita lagi. Batin kamu tidak tersiksa lagi. Justru dia akan memikul beban atau tanggung jawab yang kamu miliki saat ini. Nah, kalau itu yang dia miliki, arti kata dia memiliki cinta yang tulus kepada kamu. Ya, Aquarius. Nah, itu ayamnya berkokok. Karena jendelanya aku buka nih. Nah, ini juga ada mending. Ada seseorang nih yang mulai memikirkan kamu dan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Ya mungkin ada energi juga ya orang-orang di masa lalu yang hadir, seperti dia ingin memperbaiki, dia ingin berkomunikasi lagi dengan kamu, dia seperti ingin kayak apa ya? Ada penyesalan sih yang mungkin pada dia ya. Makanya mungkin ada seseorang yang akan berkata jujur kalau dia sudah membohongi kamu, dia sudah menipu kamu ya. Dan ternyata dia ingin memperbaiki masalah itu dengan kamu. Ya, nah ini dia. Ada seseorang yang benar-benar kayak, aku sebenarnya nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku galau tanpa kamu ya. Nah, mungkin udah sering sih terjadi ini hubungan kamu dengan dia, sering dimaafkan, pergi lagi on off terus ya. Kamu maafkan lagi, tapi dia lakukan juga. Jadi hidup kamu itu penuh lika-liku, tapi putarannya di situ-situ aja gitu loh. Dan cerita kami itu tidak pernah berakhir jadinya. Nah, tapi dia di sini mencoba untuk memperbaiki diri dia, ya mungkin dia mendapatkan anugerah gitu ya, mendapatkan hidayah, dan akhirnya dia merasakan kalau kamu adalah yang terbaik. Ini juga ada elect up, di mana di sini dia begitu terikat dengan kamu. Dia seperti kayak terlindungi oleh kamu gitu loh. Ya, mungkin selama ini dia merasa kayak, kamu nggak punya apa-apa, kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Kayaknya kamu orang yang nggak punya gitu ya. Ternyata kesalahannya dia itu sudah menyia-nyiakan kamu. Dan ternyata juga dia akhirnya menyadari kalau kamu itu adalah orang yang berharga, orang yang sangat berarti bagi dia. Nah, makanya dia akan kembali ke kamu, dia ingin seperti menebus kesalahannya, atau mungkin dia adalah seseorang yang mungkin punya sifat kekanak-kanakan. Dan dia seperti kayak bersama kamu itu kayak diayomi gitu loh. Bersama kamu itu seperti aku itu kayak dibimbing gitu. Nah, itu yang membuat dia merasa kayak jatuh cinta nih sama kamu. Ya, Aquarius. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya. Apakah yang terbaca di sini buat Aquarius? Apakah yang terbaca selanjutnya untuk kehidupan kamu? Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Taurus, Virgo, Capri. Dan ada di sini ada Justice, ada Libra. Wow, ada The Lover, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Aquarius. Aku lihat di bottom of the deck. Kamu akan menjadi seseorang yang pemaaf. Ya. Selanjutnya, kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar kayak ikhlas.
ikhlas dalam menerima semua perjalanan hidup kamu yang serba lika-liku, di mana batin kamu menangis saat menjalankan kehidupan seperti itu. Tetapi akhirnya kau bisa memaafkan orang-orang yang salah, memaafkan siapapun yang mungkin pernah menyakiti hati kamu, ataupun pasangan kamu, teman kamu, keluarga kamu sekalipun, dan kamu bisa memaafkannya. Dan kamu di sini akan menjadi seseorang yang berpikir positif. Kamu akan mulai berbagi, berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, dan berbagi semuanya. Itulah hal yang positif yang kamu lakukan. Ya, karena apa? Karena kamu tahu, mungkin dulu saat kamu sukses, kamu adalah orang yang mungkin dikatakan sombong atau angkuh. Tapi saat kamu mungkin diberikan sebuah kayak teguran dari Tuhan semesta alam, di situ kamu mungkin tidak punya apa-apa, makan untuk minum pun kamu sulit, begitu ya, tidak punya uang. Di situ akhirnya kamu sadar, oh ternyata apa yang aku miliki ini hanya sifatnya sementara. Hanya Tuhan yang memiliki semuanya. Kita hanya intinya bukan hak milik ya, hak pakai gitu loh. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan harta yang sudah kita miliki dengan sebaik mungkin. Dan akhirnya kamu sadar, aku seperti itu gitu loh. Ya, Aquarius. Di sini aku melihat ada justice, ada sebuah keputusan yang akan kamu ambil di sini. Dan ini membuat kamu ragu dan bingung awalnya. Kenapa? Ada sebuah cinta. The lover. Ada cinta yang tumbuh di antara kamu dengan dia. Dan cinta ini adalah cinta yang salah. Entah itu dia hadir di antara kamu dengan pasangan, atau kamu hadir di dalam hidupnya dia dan ternyata dia punya pasangan. Nah, dan kamu tidak ingin mengganggu hubungan orang yang sudah menjalin suatu hubungan ataupun udah mengikat janji. Kenapa? Nanti karma juga akan berlaku buat kita. Ya, Aquarius. Di situ akhirnya kamu, nah ini kan kelihatan nih, bahwasanya ada 2 perempuan dan ada 1 laki-laki. Arti kata ada cinta di sini, tapi cinta yang salah, ya. Cinta segitiga. Nah, disitulah kamu mulai memfokuskan atau memutuskan ya, keputusan besar dalam hidup kamu bahwasanya aku harus meninggalkan dia. Karena ini cinta yang salah gitu loh. Ya, Aquarius. Ini aku lihat. Intinya kamu tidak akan merasa menyesal untuk meninggalkan dia. Ya. Walaupun awalnya di awal itu kamu memang ragu, kecewa atau galau gitu ya. Sakit for of what? Itu kamu mikirnya, wah luar biasa sekali, kenapa ya aku begini? Aku sempat stres, aku sempat depresi. Banyak benar masalah yang aku hadapi gitu ya. Ya mungkin ada yang punya hubungan dengan suami ya, ada yang sudah menjadi suami istri, ternyata suaminya atau istrinya membohongi dia. Terkadang mungkin menggunakan uang seenak hatinya dia gitu loh. Nah, itu juga adalah satu kebohongan yang dilakukan ya. Nah, itu membuat kamu benar-benar kayak galau, bingung, nggak bisa mikir ya, Aquarius. Nah, yakinlah saat kamu galau, saat kamu sudah bangkit, kamu mikir, aku nggak bisa begini, aku nggak bisa seperti ini gitu loh. Saatnya aku bangkit, saatnya kamu bangkit, itulah kamu akan menemukan sebuah kebahagiaan. Ada Ten of Cup, kebahagiaan yang seutuhnya. Kamu menikah akhirnya, kamu punya anak akhirnya, tapi mungkin ini butuh proses. Entah dalam waktu dekat, entah mungkin beberapa bulan atau tahun depan ya, bisa saja. Pada akhirnya kamu akan menemukan pasangan yang benar-benar kayak, oh inilah dia, seseorang yang bisa memikul beban bersama-sama. Ya, dia tidak akan membiarkan kamu memikul beban itu sendiri. Baik itu mungkin kamu laki-laki atau perempuan. Ya, intinya ada kebahagiaan yang luar biasa di sini. Kamu dengan dia saling menguatkan, saling menerima satu sama lain dan lain sebagainya. Kita akan lihat lagi di sini. Apakah yang terbaca? Untuk ending dari cerita kamu ya. Kita akan ambil 4 kartu juga ya. Nah, ini dia. Kan ini sudah jelas ya. It's time to rise. Saatnya kamu bangkit. Saatnya kamu benar-benar kayak melakukan perubahan pada diri kamu. Apapun itu, ya segeralah dirubah. Karena nantinya kamu akan menemukan suatu kebahagiaan. Tapi jika tidak kamu rubah, kamu tidak bertransformasi gitu ya. Kamu hanya fokus kepada masalah itu, maka hidup kamu tidak akan berubah. Makanya di sini ada kartu It's time to rise, saatnya kamu bangkit. Maka yang kamu dapatkan apa? Ada breathe deeply. Kamu akan menikmati, merasakan gitu ya, hidup penuh dengan kebahagiaan.
Walaupun ada beberapa dari Aquarius yang sendiri ya, tidak punya teman, tidak punya siapapun, tapi kamu lebih fokus saja. Karena kamu, kalau ini ada gambaran ya seorang perempuan yang mandiri banget dan dia menikmati hidupnya dia karena dia adalah seorang fighter, dia pejuang, dia berkarir, dia punya bisnis dan dia pintar cari uang sendiri ya. Dan dia tidak membutuhkan siapapun, termasuk laki-laki yang mungkin hanya memanfaatkan dia. Nah, dia mungkin tidak akan memikirkan lagi laki-laki seperti itu. Nah, namun suatu saat seseorang ini mungkin akan bertemu dengan orang yang tepat. Orang yang bisa memikul beban dia bersama-sama. Nah, itulah orang yang mungkin akan bisa dia terima nantinya. Ataupun kamu terima gitu ya. Oke? Dan aku juga melihat, listen, kamu akan bisa mendengarkan mungkin pesan-pesan dari siapapun, masukan-masukan dari siapapun ya. Dan kamu tidak akan menjadi sombong di sini. Ya, dan aku melihat kamu dulunya memang kamu tidak mau mendengar nih apa kata orang, nasihat orang, tapi saat ini kamu akan mulai mendengar nasihat-nasihat siapapun ya, mungkin teman, orang tua, keluarga ya, dan itu yang membuat kamu akhirnya bisa merubah diri kamu, dan itu juga membuat kamu bangkit. Ada trust your intuition. Ada trust intuition ini kamu melihat akan ada jalan ya, jalan yang penuh keyakinan. Ya, gunakan intuisi kamu ya, agar kamu bisa benar-benar kayak melihat, wah ini intuisi aku mengatakan seperti ini dan ini ya yang harus aku jalani. Hidup seperti ini begitu ya. Dan akhirnya ada celebrate your love. Kamu akan menemukan sebuah cinta yang akan membuat kamu bahagia. Jadi kamu jangan ragu. Jika kamu pernah terpuruk, saat kamu bangkit, saat kamu menemukan sebuah jalan atau peluang, manfaatkanlah peluang itu. Jangan kamu abaikan, karena kesempatan hanya satu kali ya. Seperti halnya pisang tidak akan berbuah dua kali. Oke? Buat Aquarius, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun itu belajar di sini bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Aquarius. Dadah.